Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sales British Channel. Ini namanya Sales British Channel. Wes, Channel. mantap. Cuman nu dibahas, fokusnya karena obrolan lah, obrolan. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Sales British Channel. Masih dengan saya si tukang wawancara yang tidak suka diwawancara. Kali ini saya ketemu dengan seorang tokoh figur ya. Figur lah untuk di kalangan lokal. Beliau ini seorang akademisi. Eh, Pernah terjun di dunia politik juga. Ya itu. Beliau juga pencinta sejarah Kesundaan juga. Langsung saja kita temui dan perkenalkan saudara saya yang sebelah saya ini. Halo Kang, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Samudina. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke teman-teman, ini dia namanya Kang siapa? Kang? Rohimat. Kang Rohimat Saputra ya. Ini teman saya dari dulu. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Berapa tahun ya? 10 tahunan? Lebih. 10 tahun. Afan bahasa hajat. Ya, Eh, dulu pernah lama gak bertemu. Iya benar. Tapi beberapa bulan Beberapa bulan belakang ini pernah ketemu ya. Pernah ketemu. Iya. Kebetulan ada acara campur lah ngobrolannya. Siap. Saya tertarik mengikuti rekam jejak Kang Rohimat ini dari mulai di pesantren dulu ya, sampai saya juga mengikuti secara diam-diam mengikuti perkembangan sepak terjang Kang Rohimat di akhir-akhir ini, belakangan ini, apakah itu di dunia bisnis atau di dunia politik yang sempat juga akan geluti. Nah, saya pengen tahu kabarnya dulu lah. Sekarang kegiatannya apa Kang? Sekarang itu ini aja lah, kegiatan yang bersifat sosial ya. Saya itu mencoba menginisiasi dengan beberapa teman di lingkungan karena melihat sampah, walaupun ini kampung ya, kampung, tapi justru itu karena ini kampung, terus volume sampahnya masih relatif bisa dikendalikan, belum begitu separah di kota-kota besar ya. Kalau kita tidak ambil tindakan, mungkin nanti kita kedodoran. Ketika sampah itu sudah menjadi masalah yang besar, kalau tidak diantisipasi akan kelabakan. Itulah berangkat dari kesadaran saya bikin kelompok komunitas masyarakat peduli lingkungan, namanya Berjasa itu bersih, sehat, sejahtera, yang mudah-mudahan menjadi doa. Dan ini sebagai spirit penguat tekad itu, kita tidak lepas dari wahyu Allah ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah 222 itu ada kan ya. Billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu, jadi fokusnya sekarang yang menginisiasi apa tadi namanya? Berjasa itu Akang sendiri atau ada tim? Ya, ini cikal bakalnya dari kegiatan kepemudaan. Dulu itu 2015-an. Karena anak-anak muda di sini relatif potensial, awalnya mendirikan grup voli bola. Ini untuk mengantisipasi juga, karena ada di sini ada rute trek-trekan itu ya, kayak motor-motor gitu. Ini maaf bukan memponis ya. Biasanya kalau anak-anak muda trek-trekan itu agak dekat dengan hal-hal yang kurang benar ya. Negatif. Mungkin untuk memacu adrenalin, terus supaya pede.
memakai apa gitu ya. Nah, ini antisipasi daripada mereka terjebak oleh kegiatan seperti itu, lebih baik kita salurkan ke hal yang ya lebih bermanfaat kayak gitu. Oh, jadi di sini melibatkan juga anak-anak muda Ya, atau anak-anak karang taruna yang anak-anak, ada di sini, iya, di anak-anak. sekitaran sini. Dari sana cikal bakalnya, terus ada tiap minggu itu ada riungan, ngobrol lah, ngobrol sederhana, diskusi ringan. Terus kita mencoba untuk melakukan hal yang ya yang bisa kita lakukan, walaupun sederhana, tapi mudah-mudahan ada dampaknya gitu ya. Paling tidak ya dampaknya kita memahami. Saya ketika terjun di sampah ini akhirnya paham gini, mungkin bukan memponis karakter orang ya. Saya sering menemukan sisa makanan yang utuh gitu. Taruh nugget atau apa, itu kemasannya masih utuh tapi mungkin tidak kemakan segala macam, dibuang gitu. Nah, kan kalau kita kaitkan dengan keyakinan kita, agama kita, mubazir itu kan temannya setan ya. Nah, kenapa tidak, padahal kalaupun dibeli gak kemakan, kalau dibagikan ke orang apa ya. Nah, ini bukan membuli orang ya, yang karena hak dia ya, membeli itu hak dia, enggak lah membeli apapun. Tapi dalam prinsip agama kita kan justru jangan sampailah yang mubadir gitu, sayang. Apalagi akan berdampak pada kalau dibuang sampah itu busuk, makan lalatnya nanti main ke rumah, singgah di makanan, bertelur, dimakan lagi oleh kita, oleh anak, akhirnya muncul penyakit. Akhirnya dampaknya tidak terasa, kita sendiri kan yang merasakan. Ini yang dikelola ini sampah khusus organik atau semua yang namanya sampah? Nah, justru yang menjadi kendala itu sampah yang sudah tidak bermanfaat sama sekali. Nah, karena kalau yang masih bisa dijual laku kayak bekas aqua, kardus segala macam, tukang rongsok juga kan itu pasti dia sigap ya. Justru sampah-sampah yang memang dalam pandangan mereka memang itu sampah yang sangat tidak berguna gitu ya. Kayak pampers, itu yang paling berat tuh pampers dan maaf pembalut gitu ya. Karena kan itu basah, kalau sudah ada di jalan atau di saluran, malah ada yang membuang ke saluran, itu benar bahaya kan. Kalau ada air jadi tersendat, bisa banjir nantinya. Kalaupun tidak, saluran itu kan bisa melewati lahan orang. Makanan itu justru menjadi makanan ternak yang kalau yang masih layak ya, layak untuk hewan gitu. Karena kalau sisa makanan sudah busuk, itu nggak mau ya. Terus kecuali kalau udah muncul belatung, belatungnya itu nggak apa-apa sih. Ternyata yang sebetulnya yang berbahayanya itu sisa makanan yang busuk yang dimakan, itu yang berbahaya. Belatungnya itu justru jadi makanan. Apalagi sekarang itu ada maggot ya. Maggot itu lalat tentara hitam yang trennya ini lagi booming nih sekarang. Jadi maggot itu lalat tentara hitam itu istilahnya. Lalat itu sama seperti lalat kita, tapi itu khusus. Nah, si larvanya itu belatung itu bisa mengurai sisa-sisa makanan dan sampah organik. Nah, kalau ternyata si belatungnya itu giginya bagus, nah, itu bagus untuk pakan ternak. Yang tidak bagusnya itu kalau di si belatung itu masih nempel sisa makanan yang busuk, yang jadi penyakit itu ternyata. Yang selain itu yang anorganiknya, kalau masih bisa yang bisa dimanfaatkan, kita pilah. Sebetulnya kalau kita telaten memilahnya,
hanya sebagian kecil yang betul-betul bisa dibakar. Akhirnya eksekusi akhirnya selama ini masih dibakar. Ya walaupun ini masih kontroversi, ini pasti dengan aktivis-aktivis lingkungan karena masih ada polusi dari asap. Nah, tapi kami baru sampai itu, berjasa itu baru mengeksekusi, paling tidak memusnahkan gundukan-gundukan sampah, apalagi pampers gitu, dibakar, baru dibakar. Kalau ada nanti yang punya ide gagasan yang luar biasa, kami tunggu. Tulis di komentar aja. Nanti di komentar. Oh, ini untuk supaya mampu menghancurkan sampah, apalagi yang kaleng, besi. Kalau besi bisa dijual ya. Kaca itu biasanya yang susah, termasuk pampers, tapi tidak menimbulkan polusi lagi. Itu sangat berterima kasih. Kami sangat terbuka karena ini upaya kita bersama. Kemampuan kami berjasa baru sampai itu. Ini tidak muluk-muluk, tidak luar biasa, tapi daripada tidak kita ya. Karena kalkulasi kami nih udah mau berjalan 2 tahun. Sekali mengeksekusi sampah itu taruhlah di 4 kubik. 4 kubik. Ya itu. Jadi plastik juga kalau dipilah itu bisa bermanfaat sebetulnya. Asal telaten itu. Jadi yang putih, yang bekas deterjen jangan sebutkan nama ya, tapi ini seperti iklan promosi. Bisa dipilah, itu bisa dijadikan kerajinan kayak apa. Dulu teman ada yang bilang katanya karena resin itu mahal, itu buat kerajinan justru bisa digantikan oleh plastik. Nah, saya juga ada baru ide nih, kalau ada, jadi daripada kita beli pot, maksud saya mengelola sampah di sini juga targetnya ini mengedukasi masyarakat yang organiknya itu kita implementasikan menjadi sayuran organik. Untuk media tanam, di sampingnya pupuk organiknya itu, untuk potnya itu kalau sampahnya kering sih aman ya, tapi kalau udah masuk yang basah itu langsung mati apinya. Akhirnya ada ide, ini sebetulnya dari teman-teman juga dari YouTube. Dia itu sebetulnya pakai blower untuk menghangatkan ayam. Dia ngurus ayam supaya tetap hangat. Nah, bikin tungku api kecil, terus supaya apinya terus menyala, dia pakai blower. Terus pakai tetesan oli bekas. Ini sebagai pemicu. Jadi blower itu supaya konsisten terus. Nah, sebetulnya itu untuk menghangatkan ayam, tapi saya adopsi itu. Nah, ini mungkin kalau untuk pemicu membakar sampah juga bisa. Ternyata itu alhamdulillah berhasil. Tapi yang jadi masalah, drum bekasnya itu kan cuman bertahan berapa bulan karena panasnya pembakaran. Terus kalau kehujanan akhirnya cepat rusak. Rupa bolong. Padahal tebal itu ya drumnya. Ya lumayan sih. Tapi saking panasnya mungkin. Ya panas. Walaupun panasnya paling ya gak diukur sih. Lah 200 derajatan lah paling. Tapi karena lama terus, nah akhirnya drum itu 2 kali ganti. Nah, 2 kali ganti. Yang ketiganya malah tidak bertahan lama, yang lebih cepat. Karena setelah pakai blower itu pemicunya, tingkat panasnya itu jadi luar biasa, cepat. Nah, akhirnya kita berpikir bikin tungku dari bata api. Ya, sekarang itu dari bata api. Dari bata. Ya, bata api namanya. Bata api itu bata biasa atau gimana? Ya, bata api namanya. Itu bata yang tahan dibakar, sekaligus bisa membantu panas ketika api sudah menyala. Jadi namanya bata api. Nah, sekarang bikin yang diameter 1 meter dengan ketinggian 2 meter. Alhamdulillah volume sampah mungkin 1 kali memasukkan itu bisa, kalau diukur dengan karung ya yang 50 kiloan, mungkin 5 karung juga masuk. 5 karung juga masuk sekali
kita masukkan. Itu lebih efektif, walaupun masih memakai pemicunya yang tadi itu. Tapi yang sekarang itu cuma pemicu awal. Kalau sampah yang di bawah sudah terbakar itu dengan sendirinya. Nah, jadi meskipun itu sampahnya ada sampah basah semacam popok bayi. Iya, justru gitu. kami itu yang menjadi masalah itu. Karena kalau sampah-sampah biasa lewat. Kalau sampah plastik semua satu karung itu ya, cuman hitungan menit langsung habis. Tapi di musim hujan yang sudah di mana-mana bersebaran, ada yang nyampe sekilo lebih tuh satu. Ada sekarang. Nah itu jadi ini sekalian saja nih, kalau dari kategori sampah itu ada levelnya nih. Nah, itu sudah bukan apa kewajiban kita, ini udah kewajiban si produsennya. Ya, tapi dengan regulasi seperti apa katanya. Nah, itu tapi kita kan nggak tahu masyarakat. Nah, abu itu kan bisa kalau kita pakai urugan apa gitu kan mungkin tidak terlalu berbahaya. Bisa juga ini kita manfaatkan untuk campuran batako taruh kalau bisa juga, atau ke pupuk juga bisa, ini diayak untuk dipupuk. Tinggal itu saja yang menjadi masalah itu asapnya sekarang itu. Asapnya Ketika pembakaran belum sempurna, tapi kalau sudah sempurna, panasnya sudah sempurna, itu relatif tidak ada asap. Jadi ke atas itu ini miliki kompor itu kan. Sudah bagus. Udah minim asap ya minim sebetulnya. asap. Cuman di awal saja. Nah ini jadi saya memohon sekali pada ahli khususnya bagaimana menangani asap ketika pembakaran baru mulai, kan itu tebal sekali. Itu. Nah kan kebetulan kami itu mengeksekusi di lahan terbuka yang memang masih rimbun banyak pepohonan. Ya, mungkin itu bisa langsung diserap pohonan itu. Ini bukan di lingkungan perumahan. Kalau di perumahan mungkin ini tidak efektif ya, kontroversi juga kontroversi karena itulah polusinya. Itu kalau dari sisi sampah. Dan targetnya ini kenapa berjasa bersih, sehat dan sejahtera. Kalau kita bersih insya Allah sehat gitu ya. Kalau sudah bersih sehat insya Allah sejahtera. Karena kita pun punya dalil juga kan, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kita mafhum lepasnya, kalau kita tidak mau bersih-bersih, keimanan kita sebagian gak ada kan gitu. Tapi kita gak mungkin kan ke orang kita mempunyai iman lu gak ada nih setengah nih, karena buang sampah sembarangan lo, kan gak asik ya, kita dianggap radikal nih. Kan gitu. Sekarang kan musim dianggap radikal. Padahal menurut saya itu radikal bebas sekali itu yang buang sampah sembarangan. Maaf nih orang-orang, saya tidak itu. Cuman ya memang membuang sampah sembarangan itu nggak bagus buat diri kita, dan impactnya bisa ke orang lain. Gitu. Terus orang berpikir gak menurut saya, dia belanja dari mana gitu, ratusan ribu pakai kantong kresek gak ada sisa, tiba-tiba buang saja. Itu dia gak habis pikir menurut saya. Dengan seenaknya. Mungkin di sini masih banyak lahan yang kosong gitu ya. Ada yang curam, segala macam. Tapi itu milik orang kan. Kalaupun milik dia sendiri, apakah yakin akan di sana saja diam sampahnya? Enggak kan, kalau ketarik air segala macam kan ke lahan orang. Nah itu kan sudah menimbulkan madorot ke orang. Ketika sudah membuat madorot ke orang, dosa loh. Maaf ya. Mungkin corona juga sebagian dari ini, karena buang sampah sembarangan. bisa jadi. Sekarang itu kan trennya dari orang aktivis kesehatan itu stunting ya. Para kader nih yang di desa gencar-gencarnya. Jadi anggaran dana desa juga kan untuk menangani stunting. Stunting itu ya balita yang kesehatannya buruk, jelek. Menurut saya nih telusurinya harus tuntas, jangan melihat dampak permukaannya saja. Oh ini balita ini giginya jelek nih, stunting.
kita runut nih dari awalnya, bagaimana dari pola hidupnya, Mm-mm. asupan minumannya, Mm. udaranya kan Iya. gitu. Karena hidup kita itu bersinggungan dengan alam. Iya, iya. Manusia itu tidak bisa lepas Tuhan, alam dan manusia. Mm. Kalau kita tidak bisa menjaga alam, alam tidak akan menjaga kita. Iya. Nah, pada hakikatnya kita itu berhutang budi dengan alam, tapi bukan alam Badukun ya. Iya. Itulah pemahaman yang salah. Padahal sesungguhnya kemasannya itu selama masih bisa digunakan bukan sampah. Kenapa tidak? Kalau kita sadar habis makan roti, plastiknya ini lumayan nih, kita masukin sak. Nah, nanti pas ke rumah bisa dipakai apa segala macam. Iya. Pemahaman kita, kemasan apapun ketika dilepas itu jadi sampah. Nah ini kan yang salah. Padahal sampah itu yang sudah berkeliaran. Ketika di tangan kita itu bukan sampah. Nah, ini mendidik sampai ke sana kan berat. Iya. Ini dari Pak Anies Baswedan sebetulnya. Maaf Pak Anies dijiplak sedikit. Tapi jangan trauma nih, ada yang nggak mau mengekspos Pak Anies juga ini ya. Menurut saya itu menginspirasi. Jadi dia itu memahamkan sampai ke sana. Terus ada yang salah ini menurut saya. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kan definisi tempatnya di sini kan jadi sumir ya. Sumir itu orang memahami tempat sampah itu kan macam-macam. Menurut dia comberan tuh tempat sampah juga kan. Apa itu saluran air yang kering juga menurut dia ini tempat sampah. Karena gak ada yang ngurus terus ya. Ada lahan gambut kosong, bro di sana buang kasur, buang apa. Menurut dia ini tempat sampah, kira kan gak digunain orang gitu ya. Gak ditanamin gitu kan. Nah itu yang salah. Maksudnya harus dirubah. Jangan buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi perlakukanlah sampah dengan adab, dengan adab kita, dengan moral, dengan akhlak. Kita orang beragama itu diajarkan akhlak. Kenapa tidak kan ketika kita membuang duri dari jalan, sodakoh gitu ya. Kalau Anda membuang sampah dari jalan bukan sodakoh. Itu sudah keterlaluan kan. Itu hadis Nabi ya kalau nggak salah. Mengut duri dari jalan, sodakoh. Sodakoh kita sederhana loh. Kalau nggak punya uang, jangan buang sampah lah. Pungut sampah lah gitu ya. Jangan sok-sokan orang mau ahli sodakoh segala macam kalau masih buang sampah sembarangan. Oke, itu dia poinnya. Poinnya sih ya seperti itu memang. Sekarang kan banyak ya lahan-lahan kosong, tanah kosong, banyak sampahnya. Sementara ada pelangnya dilarang buang sampah. Itu kan menurut saya ironi ya. Gagal pendidikan kita itu. Karena belum bisa baca. Jadi sia-sia ya. Dari SD 6 tahun. Maaf Pak Nadim ini. Maaf. Jadi kan ini betul, saya tuh ketika melewat sebuah tempat di atas ada jangan buang sampah di sini, di bawahnya sampah semua. Berarti orang Indonesia belum bisa baca ini. Kenapa? Itu kan dilarang, tapi kok dia buang sampah di sana. Dan itu untuk merubah pola pikir seperti itu beratnya. Butuh waktu. Butuh kekompakan. Kompak dari berbagai elemen, stakeholder terkait ya. Pihak terkait. Nah ini. Ya, mohon sami-sami. Itu mungkin dari kitanya, keluarganya. Nih, tolong juga ke dunia pendidikan, mulai dari sekarang ada PAUD, RA segala macam. Mulai tanamkanlah itu. Karena pendidikan sampah juga menurut saya ini penting. Penting ini untuk membangun karakter. Karena sekarang itu tren pendidikan katanya kan membangun karakter. Dan salah satu karakter itu ada religius, ada moralitas, ada nasionalisme, katanya ada mental. Ini harus ditanamkan dari sejak dini ke anak-anak karena memori PAUD itu kan golden age gitu ya. Betul. Untuk berperilaku yang penuh adab, hidup bersih, hidup sehat, menghargai alam, segala macam.
saya yakin kalau kita dari Islam itu sangat jelas sekali. Agama yang lain pun saya yakin. Iya. Mulailah agama kita wujudkan dari hal yang kelihatan sederhana tapi berdampak luar biasa. Amankan sampah itu, perlakukan yang dikatakan sampah itu, kalau menurut saudara-saudara itu sampah, dari diri kita sendiri. Jangan lepas dari tangan kita, karena kalau sudah lepas dari tangan kita, entah kemana sampah-sampah itu. Jadi poin dari saya, amankan sampah itu dari tangan kita, oleh kita. Tapi kalau kita merasa bingung, keterbatasan, seperti berjasa ini justru mau bekerja sama. Yuk kita bareng-bareng. Jangan tanggung bingung itu sendiri. Yuk kita bareng-bareng. Yang penting lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat. Alam ini mudah-mudahan agak kuatlah umurnya. Katakannya dulu zaman Rasul kita kan sudah tua ya. Kalau kita rusak terus, wah, sudah gak karuan. Mudah-mudahan upaya kita ini dalam rangka memperlambat penuaan atau penghancuran dunia, walaupun itu sunatullah ya. Kalau kiamat. Tapi poinnya itu untuk masalah sampah, jangan lepaskan sampah itu dari tangan kita masing-masing. Otomatis itu dengan berbagai upaya. Dan yang sebelum ditutup ini saya berterima kasih, ini teman saya ini, saudara Wendy ini berjasa sekali ke saya ketika saya sekolah naik ke kelas 2. Kalau saya nepeng di rumahnya. Saya nepeng di rumahnya. Nah, dia yang Saudara brother, saudara. Saya bisa numpang tidur segala macam. Setahun kalau saya, setahun 2 tahun ya. Betul. Ini berterima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikannya. Ini luar biasa. Mungkin saya dosa ini seakan-akan melupakan beliau ini. Oke, teman-teman, itu dia malah curhat nih. Oke, teman-teman, itu ada satu kata pesan-pesan dari sang inisiator berjasa, bersih, sehat dan sejahtera. Intinya kita hidup berdampingan dengan alam. Ketika kita mencintai alam dan memperlakukan alam dengan baik, maka alam dengan sendirinya akan memperlakukan kita dengan baik. Itu poin yang saya dapatkan. Oke. Kayaknya kita harus undur diri dulu. Terima kasih banyak kepada Kang Rohimas atas semua ilmu yang sudah diberikan. Kita sampaikan salam kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.